Hello football lovers, kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 6 Januari 2021. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami ya football lovers. Kritik pedas pelatih Persipura Junior terkait training camp Timnas U19 Indonesia di Spanyol. Pelatih Persipura U20 Tony Ho menilai program latihan dan rangkaian uji coba Timnas Indonesia U19 di Spanyol terkesan dipaksakan dan mubazir. Tony merujuk kondisi dan cuaca yang dingin di negeri Matador pada saat ini dan lawan yang dihadapi terkesan tidak siap. Hal tersebut terlihat dari dua laga uji coba pertama yang tertunda tanpa alasan yang jelas dari PSSI. Dua laga uji coba yaitu menghadapi Gimnastik de Tarragona U19 dan Lleida Esportiu U19 urung digelar. Akhirnya pelatih Timnas Indonesia U19 Shin Tae-yong hanya menggelar internal game yang berakhir imbang pada Senin 4 Januari 2021. Menurut Tony, sejak awal dirinya tak yakin program latihan dan uji coba di Spanyol bakal berjalan lancar. Selain itu, sejalan dengan tertundanya Piala Dunia U20 dan Piala AFC U19, tujuan latihan dan uji coba Timnas Indonesia U19 di Spanyol menjadi sumir. Tony Ho selaku pelatih U20 Persipura Jayapura itu pun mengatakan, "Saya mendapatkan info tim usia muda di Spanyol tidak siap. Malah ada yang bilang kalaupun uji coba terlaksana, tim yang dihadapi bukan materi terbaik mereka. Kalau sekedar latihan, lebih baik di Indonesia saja dan beruji coba dengan tim lokal. Kalaupun harus ke luar negeri, lebih baik ke Korea Selatan sesuai program awal dari Coach Shin Tae-yong." Tony Ho sempat menyarankan agar PSSI lebih fokus kepada pembinaan dengan menggelar turnamen usia muda untuk mendapatkan bibit-bibit pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional termasuk Timnas Indonesia U19. Menurut Tony, masih banyak pemain muda yang memiliki potensi untuk menjadi bagian dari skuad Garuda Muda. Selain itu, pelatih Persipura U20 itu berpendapat menggelar turnamen menjadi lebih realistis ketimbang menghabiskan anggaran untuk melakukan pemusatan latihan ke luar negeri. Tony Ho pun menambahkan, dari turnamen tersebut, Coach Shin Tae-yong dan stafnya bisa melihat dan memilih langsung pemain yang dibutuhkannya. Andai Piala Dunia U20 tetap terlaksana tahun ini, saya menilai training camp ke luar negeri khususnya ke Spanyol kesannya tetap dipaksakan. Tony memahami kesulitan PSSI menggelar kompetisi karena izin dari kepolisian yang tidak keluar. Namun ia berpendapat seharusnya ada komunikasi yang baik antara federasi dan pihak kepolisian agar semua bisa terlaksana dengan baik seperti halnya yang terjadi di sejumlah negara tetangga. Tony Ho pun menegaskan, pandemi COVID-19 memang membuat situasi menjadi sulit. Tapi kalau negara lain bisa menggelar kompetisi, kenapa Indonesia tidak bisa? Padahal kondisi mereka tidak lebih baik. Artinya ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, sehingga kesepahaman antara PSSI dan aparat tidak berjalan dengan baik. Kabar gagalnya Elkan Baget dan Witan Sulaiman ikuti training camp Timnas U19 di Spanyol. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan, dua pemain Timnas Indonesia U19 yang bermain di Eropa, Witan Sulaiman dan Elkan Baget tidak akan mengikuti pemusatan latihan di Spanyol. Keduanya disebutkan masih berlatih bersama timnya masing-masing. Indra Syafri selaku Direktur Teknik PSSI pun mengatakan, Witan Sulaiman dan Elkan Baget berlatih dengan klubnya masing-masing. Saat ini Witan Sulaiman tengah memperkuat FK Rednik Surdulica di Serbia. Adapun Elkan Baget sedang sibuk bersama Ipswich Town U18 dan U23 di Inggris. Serbian Superliga, kompetisi yang diikuti Rednik Surdulica dan Witan Sulaiman, telah kembali memulai kompetisi pada awal bulan ini setelah libur sepanjang Desember 2020. Ketika ditanya mengenai penyebab keduanya tidak memenuhi panggilan Timnas Indonesia U19 dan pemusatan latihan di Spanyol, Indra Syafri menjelaskan bahwa Witan Sulaiman dan Elkan Baget masih dibutuhkan oleh klub tempat keduanya bernaung. Mantan pelatih Timnas Indonesia U19 dan U22 itu pun menambahkan, Witan Sulaiman dan Elkan Baget sedang melakukan persiapan bersama klubnya masing-masing. Kelana Mahesa juga sudah bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Spanyol.
Media Thailand heboh tanggapi kepindahan Elkan Baget ke Manchester United. Rumor ketertarikan klub Inggris terhadap pilar timnas U19 Indonesia Elkan Baget tak hanya jadi sorotan media nasional, tetapi juga media Thailand. Salah satu media Thailand turut memberitakan kabar Elkan Baget yang kini kontraknya akan habis bersama Ipswich Town. Kontrak bek 18 tahun itu hanya menyisakan 6 bulan lagi alias akan habis pada 30 Juni 2021. Sejauh ini Ipswich belum memberikan kontrak baru atau melakukan pembicaraan dengan Elkan Baget. Karena hal itu, Elkan kini menjadi perbincangan publik usai namanya dikaitkan dengan 3 klub raksasa Liga Inggris. Mereka adalah West Ham United, Everton, dan Manchester United yang tertarik ingin menjajal jasa Baget. Media kenamaan Thailand Siam Sports turut menyoroti kabar tersebut. Seperti diketahui, Elkan Baget awalnya sempat diincar untuk menjadi bagian timnas U19 Thailand karena dirinya lahir di negeri Gajah Putih. Akan tetapi, ia mantap memilih bergabung timnas U19 Indonesia setelah menerima tawaran pelatih Shin Tae-yong. Bek berpostur 194 cm itu pertama kali bergabung pemusatan latihan Garuda Muda pada Agustus 2020. Elkan Baget merupakan pemain keturunan yang berasal dari garis ibu asli Indonesia dan ayah dari Inggris. Selain itu, meski lahir di Bangkok, Thailand, namun Elkan tidak tinggal di sana. Sewaktu kecil, ia sempat menimba ilmu di sejumlah sekolah sepak bola Indonesia sebelum akhirnya terbang ke Inggris. Ibunda Jack Brown dan dokter timnas bocorkan kondisi terbaru Jack Brown terkait cederanya. Seperti diketahui, Jack Brown merupakan salah satu bintang timnas U19 Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Jack Brown sempat menjadi bintang dalam pemusatan latihan timnas U19 Indonesia di Kroasia. Di Kroasia, Jack Brown menjadi raja gol timnas U19 Indonesia dengan mengoleksi 3 gol. Berhasil menjadi sorotan di Kroasia, namun belum lama ini Jack dihantui dengan kabar dirinya yang mendekap cedera. Mantan pemain Lincoln City U18 tersebut sudah meninggalkan sementara pemusatan latihan timnas U19 Indonesia di Jakarta kala itu sejak 19 Desember 2020. Jack Brown bahkan tidak diikutsertakan oleh Shin Tae-yong dalam agenda training camp di Spanyol. Dokter timnas U19 Indonesia Diki Muhammad Sofwan pernah menjelaskan mengenai cedera Jack Brown pada Senin 21 Desember 2020. Diki mengatakan Jack Brown mengalami cedera anterior cruciate ligament atau ACL dan meniskus di lutut kirinya. Hasil ini berdasarkan setelah pemeriksaan MRI pertama Jack seusai merasakan cederanya. Diki Muhammad Sofwan selaku dokter timnas pun mengatakan, begitu Jack Brown cedera, kami langsung melakukan perawatan dan proses magnetic resonance imaging atau MRI. Dari hasil awal pemeriksaan MRI, Jack ada gambaran cedera di anterior cruciate ligament atau ACL dan meniskusnya pada lutut kirinya. Setelah menjalani pemeriksaan pertama dan istirahat beberapa waktu, Jack Brown pun harus menjalani MRI yang kedua. Hal ini dikisahkan langsung oleh ibu dari Jack Brown, Ida Brown. Indah Brown mengatakan tidak mengetahui hasil dari MRI yang kedua karena belum dapat dijelaskan oleh dokter. Lebih lanjut, Indah Brown pun menjelaskan kondisi terkini dari Jack Brown setelah menjalani tes MRI kedua. Indah Brown selaku ibunda Jack pun menambahkan, iya, tadi Jack Brown sudah MRI kedua, tapi belum dikasih tahu hasilnya. Dokter Bobby yang akan kasih tahu hasilnya pada hari Rabu sore. Iya, dia sudah baikan. Dia jalannya sudah tanpa tongkat penyangga. Semoga Jack cepat sembuh saja dan bisa latihan bola lagi ya. Oke deh, sampai di sini dulu ya football lovers. Dan jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya. And I'll see you next time. Bye!